Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Selamat siang, Siang, Bu. Ibu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. 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 Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini sebelum memulai ada baiknya dari ketua kelas untuk memimpin doa. Dari ketua kelas ada Septian Haddad. Hadir, Bu. Ya, boleh memimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang diajarkan oleh Ibu terserap oleh kita. Berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup, Bu. Terima kasih Septian Haddad sudah memimpin doa. Siap, sama-sama, Bu. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini, untuk absennya saya share lewat Google Form ya. Nanti kalian bisa isi. Sebentar saya share dulu ya. Nah, nanti bisa kalian isi ya sebagai bukti kehadiran untuk pertemuan kali ini. Oke. Untuk Andrian bisa share screen. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengambilan sampel kualitas air. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita bisa mengetahui dulu nih, tujuan dari pembelajaran itu seperti apa. Boleh di next? Nah, tujuannya apa sih kalian mempelajari pengambilan sampel kualitas air? Nah, nantinya kalian bisa mengetahui, mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel itu di mana. Kemudian kalian juga bisa memahami teknik pengambilan sampel parameter kualitas air. Kemudian kalian bisa juga menjelaskan teknik penanganan sampel. Dan nantinya di akhir pembelajaran, Ibu akan menampilkan video praktikum yang akan kalian praktik di rumah masing-masing, yaitu nantinya kalian bisa melakukan pengambilan sampel kualitas air. Oke, di next boleh? Nah, Ibu punya pertanyaan nih di sini. Kenapa sih kita harus mengambil sampel air dan untuk apa? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Aku, Bu, izin menjawab, Bu. Boleh, Nunung Rohani. Silakan. Oke, baik, Bu. Kenapa sih kita harus mengambil sampel air dan untuk apa gitu ya? Nah, menurut aku sendiri gitu, mengapa? Ya karena dari pengambilan sampel kualitas air tersebut berguna untuk mengumpulkan volume sampel kualitas air yang akan diteliti dengan jumlah sekecil mungkin nantinya gitu. Tetapi masih mempunyai sifat-sifat yang sama, Bu, dengan sumber sampel kualitas air tersebut, misalnya badan air sungai, danau, waduk, mata air, juga sumur, Bu. Mungkin segitu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nunung Rohani sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Bagus sekali ya, berarti Nunung Rohani sebelumnya sudah membaca nih materi tentang pengambilan sampel air. Oke, seperti apa yang Nunung bilang ya, boleh di next.
Ya, jadi pengambilan sampel itu merupakan pengukuran kualitas air yang salah satunya adalah menjadi titik kritis pada tahapan pengukuran kualitas air. Nah, pengambilan sampel ini juga merupakan salah satu langkah awal yang dapat menentukan keakuratan data kualitas air yang akan kalian gunakan. Misalnya nih, kalian ingin mengambil sampel di lingkungan rumah kalian, misalnya kan ada sungai atau danau. Nah, kalian bisa mengambil sampel tersebut dan nantinya kalian bisa analisis hasil sampel tersebut. Seperti itu ya teman-teman, mudah dipahami? Oke, di next. Ya, udah Bu. Oke. Nah, tujuannya apa sih kita menguji air permukaan? Sebelumnya ada yang tahu nggak air permukaan itu apa aja sih? Ada yang tahu teman-teman? Ya, jadi air permukaan itu bisa jadi seperti air sungai, kemudian air danau, air rawa, kemudian waduk, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa sih kita menguji air permukaan? Nah, yang salah satunya adalah mengetahui kualitas air permukaan, kemudian membuktikan dan mengendalikan pencemaran. Selanjutnya adalah menetapkan kebijakan pengelolaan air permukaan. Ready, next? Nah, jadi pengambilan sampel kualitas air ini memang masih mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sumber air, seperti yang Nunung bilang tadi ya. Jadi karakteristik dari perairan memang mungkin tidak banyak berubah nih selama beberapa waktu, tetapi ada juga aliran air yang selalu berubah di dalam waktu singkat. Semisal pada contohnya pada hulu sungai, misalkan terpengaruh oleh air hujan. Nah, otomatis si air sungainya itu akan berubah sifatnya tidak seperti yang sebelum terkena air hujan. Seperti itu. Dilanjut boleh? Nah, untuk memperoleh contoh yang mewakili keadaan sungguhnya, kita dapat memilih dalam 3 metode. Yang pertama ada metode contoh sesaat atau grab sample, yang kedua ada contoh gabungan waktu atau composite sample, kemudian yang ketiga adalah contoh gabungan tempat atau integrated sample. Nah, dari ketiga metode ini kita akan bahas satu persatu agar kalian bisa memahami ketiga metode tersebut. Boleh di next? Nah, yang pertama adalah contoh sesaat atau grab sample. Jadi, untuk metode ini merupakan mempunyai karakteristik yang tidak banyak berubah di dalam satu periode. Maka, contoh sesaat ini cukup mewakili keadaan, waktu, dan tempat tertentu. Nah, untuk metode ini memang dipakai untuk sumber air yang memang sama sekali tidak tercemar oleh bahan buangan. Jadi, kalau misalkan air tersebut tercemar, metode ini tidak bisa digunakan. Oke, boleh di next untuk metode kedua. Nah, untuk metode kedua yaitu contoh gabungan waktu atau composite sample. Jadi, untuk metode ini diambil dari satu tempat yang sama dan waktu yang berbeda. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau misalkan untuk metode ini adalah tempat yang sama dan waktu yang berbeda. Nah, untuk hasil pemeriksaannya itu menunjukkan keadaan merata dari tempat tersebut dalam satu periode. Nah, umumnya untuk pengambilan sampel ini dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam. Nah, tetapi dalam beberapa hari yang dilakukan secara intensif. Sedangkan untuk metode yang ketiga atau boleh dilanjut. Untuk contoh yang metode ketiga atau contoh gabungan tempat atau integrated sample, ini merupakan contoh-contoh yang diambil dari tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Berbeda ya dari metode yang sebelumnya. Kalau yang metode sebelumnya adalah tempat yang sama tetapi waktu yang berbeda. Kalau yang ini tempat yang berbeda tetapi pada waktu yang sama. Nah, untuk hasil pemeriksaannya menunjukkan keadaan merata dari suatu daerah atau tempat pemeriksaan. Nah, untuk metode ini biasanya tidak dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air danau atau air waduk. Kenapa? Karena menunjukkan gejala yang berbeda kualitasnya karena kedalaman atau lebarnya. Jadi untuk ketiga metode ini memang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalian bisa membedakan antara metode yang pertama, kedua, yang ketiga. Sampai sini dipahami teman-teman? Pahami ya? Kalau misalkan Ibu terlalu cepat menjelaskannya, kalian bisa interupsi ya, biar Ibu bisa mengulangi penjelasannya. Oke, boleh next. Nah,
Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana sih penentuan lokasi pengambilan sampel, kemudian waktu pengambilan sampel itu kapan, kemudian frekuensi pengambilan sampel, dan teknik penanganan sampel ketika kalian sudah mengambil sampel tersebut. Oke, boleh yang pertama? Nah, yang pertama adalah penentuan lokasi pengambilan sampel. Boleh di next? Nah, untuk penentuan lokasi pengambilan sampel, kalian bisa dilakukan pada air permukaan dan air tanah. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa untuk pengambilan sampel pada air permukaan, bisa kalian gunakan pada air sungai, kemudian danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Boleh di next? Nah, untuk menentukan kualitas air pada pengaliran sungai, bisa kalian didasarkan pada 3 aspek, yaitu yang pertama ada sumber air alamiah, yang dimana sumber air ini berarti sumber air yang sama sekali belum mengalami pencemaran. Kemudian yang kedua adalah sumber air tercemar, berarti lokasi yang pada tempat yang telah mengalami perubahan atau dihilir sumber pencemaran. Kemudian yang ketiga adalah sumber air yang telah dimanfaatkan, yaitu lokasi pada tempat penyadapan pemanfaatan sumber air. Nah, sedangkan untuk penentuan kualitas air pada danau atau waduk, ini didasarkan pada 4 poin nih. Yang pertama adalah tempat masuknya sungai ke danau atau waduk, kemudian di tengah danau atau waduk, kemudian lokasi penyadapan air yang telah dimanfaatkan, kemudian tempat keluarnya air danau atau waduk. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai waktu pengambilan sampel. Nah, bagaimana sih waktu yang tepat untuk kalian mengambil sampel? Boleh di next? Nah, untuk waktu yang tepat adalah diatur pada hari dan jam yang berbeda, sehingga dapat diketahui perbedaan kualitas air setiap hari maupun setiap jam. Misalnya nih, kalian ingin mengambil air sampel di sungai sekitar rumah kalian. Kalian bisa nih mengambil air sungai di hari Senin pada jam 7 pagi. Kemudian untuk pengambilan sampel air pada sumber yang berbeda, yaitu misalkan di air danau, kalian bisa mengambilnya di hari Selasa di jam 10 pagi. Jadi ada perbedaan pada hari dan jamnya, sehingga kalian bisa mengetahui kualitas air setiap harinya maupun setiap jamnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kalian mengambil sampel air, kalian juga harus nih mengetahui peralatannya yang harus memenuhi persyaratan juga. Yang pertama, yaitu harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel air, agar sampel airnya itu tidak berubah ya dari pertama kali kalian ambil. Kemudian yang kedua adalah mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah sampel ini mudah dipindahkan ke botol penampung, dan yang terakhir adalah mudah dan aman dibawa. Nah, untuk wadah sampelnya juga harus terbuat dari berbagai macam. Namun, ada beberapa persyaratan nih untuk wadah sampelnya yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengambil air sampel tersebut. Nah, yang pertama adalah terbuat dari bahan gelas atau plastik. Terus kemudian yang kedua adalah dapat ditutup dengan rapat. Nah, jangan sampai ketika kalian sudah mengambil air sampel, kemudian kalian bawa ke rumah untuk kalian analisis, sampai rumah ternyata sampel airnya itu tumpah. Nah, itu kan sangat disayangkan ya untuk kalian. Makanya kalian harus memperhatikan wadah yang akan kalian gunakan. Jadi harus memiliki tutup yang sangat rapat. Kemudian mudah dicuci juga dan tidak mudah pecah nih. Makanya kalau misalkan untuk wadahnya sebisa mungkin memakai bahan yang plastik agar tidak mudah pecah. Kemudian wadah untuk pemeriksaan bakteri harus dapat disterilkan. Kalian bisa mensterilkannya dengan alkohol atau hand sanitizer yang memiliki alkohol yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah tidak menyerap zat-zat kimia dari sampel. Kemudian yang keenam adalah tidak melarutkan zat-zat kimia ke dalam sampel. Kemudian yang terakhir adalah tidak menimbulkan reaksi antar wadah dan sampel air. Boleh di next. Nah, oke, yang ketiga adalah frekuensi pengambilan sampel. Nah, bagaimana sih frekuensi pengambilan sampel tersebut? Oke, boleh di next. Nah, frekuensi pengambilan sampel air ini tergantung beberapa faktor.
Yang pertama yaitu perubahan beban pencemaran dan debit air, kemudian tujuan pemantauan kualitas air, dan juga kemampuan menganalisis. Nah, frekuensi pengambilan sampel itu juga memerlukan pemantauan yang dilakukan berdasarkan keperluan kalian masing-masing. Sebagai pegangannya, kalian harus melakukan untuk misalkan air sungai atau saluran yang tercemar berat, itu biasanya setiap 2 minggu sekali selama 1 tahun. Kemudian untuk sungai yang memang tercemar ringan sampai sedang, itu bisa dilakukan selama sebulan sekali dalam 1 tahun. Untuk air yang benar-benar belum tercemar, bisa dilakukan 3 bulan sekali selama 1 tahun. Kemudian untuk air danau atau waduk, biasanya setiap 2 bulan selama 1 tahun. Sedangkan untuk aliran air tanah, biasanya 3 bulan selama 1 tahun. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih teknik penanganan sampel ketika kalian sudah mengetahui persyaratan pengambilan sampel itu seperti apa, wadahnya seperti apa. Nah, kemudian kalian sudah mengambil sampelnya itu. Nah, kalian harus mengetahui nih, bagaimana teknik penanganan sampelnya ketika kalian sudah mengambil air sampel tersebut. Nah, setelah pengambilan sampel, harusnya sebaiknya kalian analisis terlebih dahulu, tetapi memang kalau misalkan kalian tidak bisa melakukannya secara langsung, kalian bisa menyimpannya atau menundanya terlebih dahulu dengan melakukan labeling pada botol atau wadah sampel yang akan kalian gunakan. Jadi untuk di labelnya itu kalian bisa menggunakan label minimal pencatatan data tentang yang pertama yaitu jenis airnya. Misalkan kalian mengambil air sungai atau air danau. Nah, kalian tulis tuh di labelnya jenis airnya, misalkan berarti air hujan atau air sungai. Kemudian yang kedua adalah lokasi atau titik pengambilan sampel yang disebutkan secara pasti. Misalkan lokasinya di dekat rumah kalian, berarti kalian tulis di dekat rumah dengan jenis airnya air sungai, seperti itu. Dan parameter yang akan diperiksa. Nah, kalian ingin memeriksa parameter apa? Misalkan suhu atau salinitas dan sebagainya, kalian tulis untuk parameternya tersebut. Nah, yang keempat adalah cuaca saat pengambilan sampel. Apakah ketika kalian mengambil sampel itu sedang hujan kah atau sedang panas, kalian bisa menulis cuacanya pada saat pengambilan sampel. Nah, yang kelima adalah tanggal dan waktu pada saat pengambilan sampel. Nah, hal ini jangan kalian lupakan karena ini hal penting yang harus kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah nama yang mengambil sampel. Semisal memang kalian yang mengambil sampel, berarti nama kalian yang akan kalian tulis di sini. Oke, jadi itu adalah teknik bagaimana kalian menangani sampel tersebut. Jadi harus melakukan pelabelan dengan beberapa poin yang harus kalian catat di label tersebut. Nah, nantinya label tersebut kalian tempel di botol atau wadah yang akan kalian gunakan sebagai sampel air, tempat sampel air. Oke, boleh di next. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan nih pada kalian. Mungkin tadi kalian sudah mendengarkan, sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan mengenai teknik penanganan sampel, kemudian waktunya kapan, kemudian lokasinya di mana, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ingin mengetahui nih kemampuan kalian, pengetahuan kalian mengenai beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab nih dari beberapa pertanyaan Ibu. Ada yang bisa menanggapi, teman-teman? Ya, ya. Izin Bu menanggapi ya, yang silakan, nomor Adena. 1 itu. Langkah awal dalam menentukan lokasi pengambilan sampel air sungai ialah mengetahui keadaan geografi sungai dan aktivitas di sekitar daerah aliran sungai. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Adena telah menjawab ya nomor 1. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab lagi nih, nomor 2, 3, dan 4. Ada yang bisa menanggapi, teman-teman? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Kayaknya saya pengen jawab nomor 3 aja deh. Bagaimana pengambilan sampel air di danau atau waduk gitu. Nah, untuk pengambilan sampel air di danau atau di waduk ini gitu biasa diambil pada titik yang ditetapkan gitu menurut beberapa ketentuan, misalnya
kalau waduk ini kedalamannya kurang dari 10 meter gitu. Jadi itu kita bisa menentukan bagaimana gitu cara pengambilannya itu sendiri tergantung juga dari kedalaman dari waduk itu. Mungkin itu aja, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Andrian telah menjawab nomor 3. Baik, untuk nomor 2 dan 4 bisa ada yang menjawab? Saya boleh, Bu, nomor 4. Oh ya, silakan Siti Rohmah. Nah, untuk teknik pengambilan sampel air ini dilakukan dengan cara dengan pengambilan sampelnya itu harus sesuai dengan keperluan kita gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Siti Rohmah telah menjawab nomor 4. Oke, yang terakhir mungkin nomor 2. Ada yang bisa menjawab? Aku Bu, Saya, Bu, boleh, Bu? Oh ya, siapa nih? Nur Oh, Hasna Vira. atau Nunung? Oh ya, Vira. silakan Vira. Oke, terima kasih ya. Izin menjawab, Bu, yang nomor 2 ini bagaimana penentuan jumlah titik pengambilan sampel air di sungai ini dibagi menjadi 3 ketentuan. Yang pertama itu ada sungai untuk sungai yang debit kurang dari 5 meter kubik per detik ini, sampel airnya diambil pada satu titik di tengah. Nah, terus yang kedua ada pada sungai dengan debit antara 5 sampai 150 meter kubik per detik, sampel airnya ini diambil di 2 titik yang itu jaraknya masing-masing 1/3 atau 2/3 dari lebar sungai. Dan yang terakhir itu dengan debit lebih dari 150 meter kubik per detik, sampel airnya diambil minimum dari 6 titik, masing-masing jaraknya 1/4, setengah, dan 3/4 lebar sungai. Ini terima kasih. Ya, terima kasih Nur Hasna telah menjawab di nomor 2 ya. Oke, berdasarkan tadi jawaban-jawaban teman-teman kalian itu sebagai hipotesa ya, sebagai jawaban sementara atas pemikiran teman-teman. Nah, mungkin boleh di next. Boleh di next. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan pertanyaan ya kepada kalian dan telah dijawab oleh beberapa teman kalian. Dan itu merupakan hipotesa atau jawaban sementara teman-teman berdasarkan pikiran mereka masing-masing. Nah, di sini Ibu ingin menugaskan kepada kalian untuk berdiskusi apakah jawaban teman-teman kalian benar atau tidak, atau kurang jelas atau tidak. Makanya di sini Ibu menugaskan kepada kalian dibagi menjadi 4 kelompok yang sudah Ibu share ya di WhatsApp group. Nantinya kalian bisa berdiskusi mengenai yang kelompok pertama adalah penentuan lokasi pengambilan sampel air sungai, kemudian yang kelompok 2 adalah penentuan jumlah titik pengambilan sampel air sungai, kemudian yang kelompok 3 pengambilan sampel air di waduk atau danau, dan yang keempat teknik pengambilan sampel air. Nah, masing-masing kelompok nanti kalian bisa berdiskusi di grup WhatsApp atau di via lainnya. Nantinya Ibu tunggu nanti kalian bisa mempresentasikan dari masing-masing perwakilan kelompok. Untuk presentasinya di sini, untuk waktunya sekitar 5 menit, apakah cukup kalian untuk mencari referensi yang lebih relevan? Bisa dari jurnal atau buku. 5 menit cukup, teman-teman? Dicukupkan, Bu. Cukup. Oke, cukup ya. Berarti Ibu tunggu selama 5 menit, bisa kalian cari lewat jurnal atau lewat buku mengenai materi-materi yang Ibu sampaikan. Oke, nanti kalian dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikannya ya. Bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya dulu tentang teknis diskusi kelompoknya? Izin Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan Nunung. Terkait presentasinya itu nanti seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, untuk presentasinya dari masing-masing kelompok, nanti perwakilan saja, misalkan 1 atau 2 orang, kalian tinggal menjelaskan saja dari hasil referensi yang telah kalian cari. Terjawab, Nunung? Oke, baik Bu. Jadi cukup perwakilan saja ya Bu ya. Terima kasih Ya. Bu. Sama-sama. Ibu tunggu ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada Ibu.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada kesulitan? Lumayan, Bu. Tapi ada nih beberapa dapat referensi. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Kalau ada yang sudah mencari jawabannya, boleh dipresentasikan ya. Terserah mau kelompok berapa dulu, sesiapnya kalian. Mohon izin Bu, kelompok 2 udah selesai Bu. Oke, siap. Kelompok 2 boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik Bu. Jadi langsung aja ya Bu ya presentasi. Ya, Nunung. Silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan terkait penentuan jumlah titik pengambilan sampel air sungai. Di sini saya bersama rekan saya, ada saya sendiri Nunung Rohani dan Nur Hasna Zafira, ada Tania Agustin, ada Ini Sarah Jacqueline, dan juga ada Devi Rahma. Mungkin lanjut aja terkait penentuan jumlah titik pengumpulan sampel air sungai, yaitu ada beberapa bagian ya Bu ya. Yang pertama itu pada sungai dengan debit kurang dari 5 meter kubik per detik, sampel air diambil pada satu titik di tengah sungai pada kisaran 0,5 kali kedalaman sungai. Nah, yang kedua itu pada sungai dengan debit antara 5 sampai 150 meter kubik per detik, sampel air diambil dari 2 titik, Bu. Masing-masing pada jarak 1/3 dan 2/3 lebar sungai pada 0,5 kali kedalaman sungai. Nah, yang terakhir pada sungai dengan debit lebih dari 150 meter per kubik per detik, sampel air diambil minimum dari 6 titik. Masing-masing jaraknya itu 1/4, 1/2, dan juga 1/4 lebar sungai gitu. Nah, pada 0,2 kali kedalaman sungai dan 0,8 kali kedalaman sungai. Mungkin sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Nunung Rohani. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Dari kelompok 2? Sudah cukup, Bu. Oke. Baik, terima kasih ya Nunung telah menjawab hasil diskusi kelompok kalian. Boleh nih yang lain dari kelompok 1, 3, dan 4, kalau misalkan sudah ketemu jawabannya, bisakah yang presentasikan? Saya Bu, kelompok 4 Bu. Oh ya, silakan dari kelompok 4. Baik, kelompok 4, teknik pengambilan sampel air permukaan. Itu harus disesuaikan dengan keperluannya karena masing-masing teknik berbeda dalam pengambilan sampel dan penanganannya juga berbeda-beda. Lalu untuk pemeriksaan sifat fisika dan kimia itu yang pertama ada tahapannya, siapkan alat pengambilan sampel sesuai dengan keadaan sumber air. Lalu yang kedua, bilas alat dengan sampel yang akan diambil. Ketiga, ambil sampel sesuai dengan keperluan dan campurkan dalam penampung sementara hingga merata. Lalu keempat,
Apabila sampel diambil dari beberapa titik, maka volume sampel yang diambil dari setiap titik harus sama. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Siti Rohmah. Siti Rohmah ada? Ya, hadir. Ya, Iya, silakan. untuk selanjutnya ada untuk pemeriksaan oksigen terlarut terdiri dari 2 tahapan, yaitu ada tahapan pengambilan secara langsung dan alat pengambilan yang khusus. Untuk tahapan pengambilan sampel secara langsung ini dilakukan dengan cara menyiapkan botol BDO dengan volume kurang lebih 300 ml yang bersih gitu dan tertutup basah. Yang kedua, celupkan botol dengan hati-hati. Nah, yang ketiga itu isi botol sampai penuh. Terus hindari terjadinya turbulensi dan gelembung udara pada saat pengisian botol. Kemudian ditutup. Yang terakhir itu ada sampel siap untuk dianalisis. Untuk alat pengambilan khusus itu dilakukan dengan cara sesuai dengan prosedur pemakaian alat tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 4 yang telah menjawab bagaimana teknik pengambilan sampel air berdasarkan keperluan masing-masing ya. Oke, terima kasih ya kepada Siti Rohmah dan Septian Haddad yang sudah mewakili dari kelompok 4. Oke, mungkin dari tinggal kelompok 1 nih yang belum mempresentasikan. Iya, Bu. Oh ya, silakan. Mohon izin. Ya, dari kelompok 1, dengan anggotakan saya sendiri, Andena, dan rekan saya, Syafa Fajar Amelia, kemudian ada Ena Prismawati, dan beberapa rekan lainnya. Ya, izin mempresentasikan, Bu, hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang penentuan lokasi pengambilan sampel air sungai. Nah, menurut hasil diskusi yang kami lakukan dan beberapa referensi yang kami temukan, secara umum lokasi pengambilan sampel air sungai itu meliputi yang pertama daerah hulu atau sumber air alamnya, yaitu lokasi yang belum tercemar. Nah, lokasi ini berperan untuk identifikasi kondisi asal atau baseline sistem tata air. Yang kedua, daerah pemanfaatan air sungai, yaitu lokasi di mana air sungai dimanfaatkan untuk bahan baku air minum, air untuk rekreasi, industri, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Tujuannya ialah untuk mengetahui kualitas air sebelum dipengaruhi oleh suatu aktivitas. Kemudian yang ketiga, daerah yang potensial terkontaminasi, yaitu lokasi yang mengalami perubahan kualitas air oleh aktivitas industri, pertanian, domestik, dan sebagainya. Lokasi ini dipilih untuk mengetahui hubungan antara pengaruh aktivitas tersebut dan penurunan kualitas air sungai. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa Fajar Amelia. Saya persilahkan. Ya, Bu, izin melanjutkan dari presentasi. Yang keempat yaitu daerah pertemuan dua sungai atau lokasi masuknya anak sungai. Lokasi ini dipilih apabila terdapat aktivitas yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kualitas air sungai. Dan yang terakhir itu adalah daerah hilir atau muara, yaitu daerah pasang surut yang merupakan pertemuan antara air sungai dan air laut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas air sungai secara keseluruhan. Apabila data hasil pengujian di daerah hilir dibandingkan dengan data untuk daerah hulu, evaluasi tersebut dapat menjadi bahan kebijakan pengelolaan air sungai secara terpadu. Jadi saya, Bu, mungkin dilanjutkan kembali kepada dari Anda. Ya, terima kasih, Sapa. Sekian dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dari kelompok 1. Oke, jadi dari masing-masing kelompok sudah menjawab ya dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, kalian sudah berdiskusi juga dan sudah menjawab pertanyaan tersebut dengan relevan dan juga lebih jelas lagi ya. Oke, dari masing-masing kelompok nantinya akan Ibu berikan tugas kepada kalian untuk Ibu, menyimpulkan. Ya? ini sih Bu, kelompok 3 belum. Oh Bu. iya, belum ya kelompok 3, mohon maaf. Dilanjutkan untuk kelompok 3. Ya, izin ya untuk memaparkan ya hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, hasilnya itu
pada titik pengambilan sampel air danau atau waduk ditetapkan menurut ada beberapa hal gitu ya, ketentuan gitu. Nah, yang pertama itu ada pada danau atau waduk dengan kedalaman kurang dari 10 meter. Nah, sampel airnya itu diambil dari 2 titik di permukaan dasar danau atau waduk. Nah, yang kedua ada pada danau atau waduk dengan kedalaman antara 10 meter sampai 30 meter. Nah, sampelnya itu diambil pada 3 titik, yaitu permukaan, lapisan termolin, dan di dasar danau. Dan ketiga ada pada danau atau waduk dengan kedalaman antara 30 sampai 100 meter, sampelnya itu diambil pada titik permukaan, lapisan termokolin, atau lapisan hipolinion, dan dasar danau atau waduk. Dan yang terakhir ada pada danau atau waduk dengan kedalaman lebih dari 100 meter, titik pengambilan sampelnya air dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan. Mungkin itu saja Ibu untuk di hasil diskusinya dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 3 ya. Berarti dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, nantinya terima kasih ya kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Oke, untuk selanjutnya Ibu menugaskan kepada kalian dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Mungkin untuk pengumpulannya perwakilan saja setiap kelompok nanti bisa dikirimkan ke email Ibu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang di awal, kalian nantinya harus bisa melakukan pengambilan sampel air. Nah, maka dari itu Ibu akan memberikan video praktikum demonstrasi untuk teknik pengambilan sampel air dan sedikit menganalisis dari hasil pengambilan sampel tersebut. Bentar ya, saya presentasi yang terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hairunisa. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana teknik pengambilan sampel air dari berbagai sumber dan juga sekaligus menganalisis hasil dari pengambilan air dari berbagai sumber. Ikuti terus ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk melakukan praktikum kali ini, kita harus membutuhkan alat dan bahan, yaitu untuk alatnya ada wadah, kemudian kapas, TDS 3, hand sanitizer, ember, dan label. Kemudian untuk bahannya sendiri, kita memerlukan air hujan, air kran PDAM, dan air kran tanah. Nah, ini untuk proses penampungan air hujannya sebagai sampel airnya. Nah, ini untuk pengambilan sampel air hujannya. Pakai wadah untuk pengambilan sampel. Nantinya setelah kalian ambil, kalian bisa label pada wadah.
teman-teman, tadi Nah, di kita sini sudah saya mengambil menganalisis sampel sedikit air dari tentang berbagai sumber, pengambilan yaitu sampel air. air hujan, kemudian air keran PDAM, dan air keran tanah. Nah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk menganalisis ketiga sumber air tersebut. Nah, menganalisisnya kita menggunakan alat TDS 3 meter untuk melihat kadar air dari berbagai sumber air dan juga untuk melihat temperaturnya. Oke, yang pertama kali kita analisis adalah air hujan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita bisa memakai TDS 3 untuk menganalisis air hujan. Caranya gampang, tinggal mencet on off pada alat ini. Kemudian kita celupkan pada air hujan. Nah, di sini kita mencet hold untuk mengunci angkanya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kadar air pada air hujan sebanyak 35 ppm. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa mengecek temperatur pada air hujan ini, yaitu tinggal mencet yang temperatur, kemudian kita celupkan. Nah, di sini bisa melihat bahwa untuk temperatur air hujannya sendiri sebanyak 33 derajat Celcius. Oke, kalau sudah kita tutup kembali alatnya dan kita tutup juga sampel air hujannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke air keran PDAM. Nah, hal yang dilakukan adalah sama seperti sebelumnya, yaitu kita tinggal celupkan alat ini ke sumber air, ke air. Nah, kita bisa melihat perubahan di alat tersebut. Kemudian kita pencet hold. Nah, di sini kita bisa melihat kadar air pada air keran PDAM sebanyak 153 ppm. Selanjutnya adalah mengecek temperatur pada air keran PDAM. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk temperatur air keran PDAM yaitu 32,3 derajat Celcius. Oke. Kalau sudah, kita tutup kembali. Dan selanjutnya adalah menganalisis air keran tanah. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita celupkan alat ini ke air keran tanah. Kemudian kita lihat perubahan angka yang ada di alat tersebut. Kita pencet hold. Kemudian kita bisa lihat nih, untuk kadar air pada air keran tanah yaitu sebanyak 210 ppm. Nah, selanjutnya adalah kita mengecek temperatur pada air keran tanah. Kita bisa lihat di sini sebesar 32,3 derajat Celcius. Oke. Kalau sudah, kita matikan alatnya dan kita tutup kembali. Dan kita tutup juga air keran tanahnya. Oke. Kalau sudah dianalisis, kita jadi bisa melihat perbedaan dari masing-masing kadar air pada ketiga sumber air tersebut. Nah, nantinya kita bisa melihat perbedaan kadar air serta temperaturnya. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Kalian tadi sudah melihat ya demonstrasi praktikum cara bagaimana ya, kita untuk mengambil sampel air dan juga bagaimana kita menganalisisnya. Nah, karena situasi tidak memungkinkan kalian untuk ke sekolah dan datang untuk praktikum, jadi Ibu menugaskan nih kepada kalian dari masing-masing kalian untuk mempraktikkan cara bagaimana pengambilan sampel air. Nah, untuk airnya bebas ya, bisa dari air hujan seperti Ibu, atau air keran, atau air sungai, air danau, dan sebagainya, sesuai dengan yang ada di rumah kalian masing-masing.
Nah, untuk praktikumnya ini bersifat individu dan nanti kalian bisa memvideokan seperti yang Ibu praktikkan tadi di video. Nah, nanti Ibu juga akan memberikan lembar kerja praktikum yang kalian akan isi setelah kalian melakukan pengambilan sampel air tersebut. Oke, bisa dipahami teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya dulu mengenai praktikum ini? Izin bertanya Bu, terkait Ya. durasi praktikum itu ada minimal sama maksimalnya nggak Bu? Oh ya, untuk videonya maksimal 30 menit ya, dan untuk minimalnya 5 menit. Oke, jadi tidak perlu banyak-banyak, mudah dipahami. Untuk waktu deadline-nya sekitar 1 bulan ya, jadi kalian bisa santai terlebih dahulu, jadi nggak perlu cepat-cepat ya. Sebulan cukup teman-teman untuk mempraktikkan ini. Cukup Bu, cukup. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk rangkumannya Ibu akan sampaikan ya. Jadi untuk rangkumannya adalah pengambilan sampel ini merupakan langkah awal yang dapat menentukan keakuratan data kualitas air yang akan kalian gunakan. Nah, jadi sebelum kalian mempelajari teknik pengambilan sampel tersebut, kalian sebaiknya harus mengetahui dulu macam-macam sampel air. Oke. Nah, oke teman-teman, sebelum menutup saya akan memberikan kuis juga kepada kalian dalam bentuk Google Form. Bentar. Nah, ini nanti kalian isi ya kuisnya untuk deadline-nya sampai besok ya. Nanti kalian bisa isi sebagai tugas individu. Oke, teman-teman, terima kasih kepada kalian yang sudah mau belajar, yang sudah bersemangat, yang sudah aktif juga untuk menanya dan berdiskusi. Ya, untuk menutup pertemuan kali ini dari ketua kelas bisa menutup dengan doa. Baik Bu, izin karena kita tadi memulai pembelajaran dengan berdoa, maka kita juga harus mengakhiri pembelajaran dengan doa agar pembelajaran bisa kita implementasikan dan bisa diambil hikmah dari pembelajarannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih kepada Septian Hadat yang sudah memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih, Bu. Makasih Bu Nisa. Panggilnya siapa? Bu Siti, Bu Khairunisa? Bu Nisa aja, Pak. Bu Nisa aja. Kalau panggilnya Bu Nisa kayak istri saya, Anissa juga. Lalu diketawa-ketawa tuh. Alhamdulillah ya, luar biasa, niat banget. Nisa udah memaparkan terkait kualitas air dan lain sebagainya. Dari saya mah keren. Bisa dicontoh buat teman-teman yang lainnya. Bisa lebih bagus dari Nisa, harapan Bapak seperti itu. Kalau seperti ini, Pak Rudi dan saya inginnya belajar langsung sama Bu Nisa gitu. Ya. Itu TDS. Tenisa TDS kan itu? Ya, Pak. Ngecek temperatur. Bisa. Iya, temperatur juga bisa, Pak. Oh, bisa ya. Tapi kok tinggi juga ya airnya ya? Iya, Pak. Di derajat. sini panas, Pak. Suhu air normal kan 28 sampai 31 ya maksimal. Jadi sampai jangan miskom itu. 36 itu kayak suhu tubuh manusia kayak. Jadi kurang cocok ya Pak Rudi. Cocoknya di Tangerang ya sambil berumah tangga. Oke. Makasih Pak Rudi. Bu Nisa, nanti kita lanjutkan. Saya takut gak keburu, ada 3 penampil. Kita next dulu ya Pak Rudi.
Ya. Selanjutnya sama siapa nih?